Skandal pemalsuan data uji keselamatan Toyota Daihatsu Jepang. Belum lama ini ada berita menghebohkan dunia tentang skandal kecurangan dan pelanggaran Daihatsu Jepang terjadi di 64 model, termasuk 22 model yang ada dijual di Indonesia. Anak perusahaan grup Toyota Daihatsu akan menangguhkan pengiriman semua model mobil yang saat ini diproduksi, baik di Jepang maupun di luar Jepang, dikarenakan terungkapnya kecurangan dalam uji keselamatan yang bakalan membahayakan keselamatan pengguna. Perlu diketahui, Daihatsu memproduksi 1,1 juta kendaraan selama 10 bulan pertama tahun ini, di mana 40% diantaranya diproduksi di luar negeri. Daihatsu menjual sekitar 660.000 kendaraan di dunia selama periode tersebut dan menyumbang 7% dari penjualan Toyota. Adapun model yang terkena dampak termasuk model untuk pasar Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, serta negara-negara Amerika Tengah dan Selatan seperti Meksiko, Ekuador, Peru, Chili, Bolivia, dan Uruguay. Akibatnya, saham Toyota anjlok 5,6% minggu lalu, mencatat penurunan terbesar dalam satu hari dalam 18 bulan terakhir. Toyota, sang otomotif raksasa dunia, tersandung dalam skandal kecurangan dan pemalsuan, menjadi batu loncatan terakhir dalam manufaktur Jepang. Dengan sertifikasi yang menjadi persyaratan utama bagi produsen mobil untuk menjalankan bisnis, skandal pemalsuan Daihatsu telah mengguncang fondasi perusahaan Toyota Jepang sebagai produsen mobil di dunia. Daihatsu mengaku memalsukan hasil uji tabrak untuk 4 modelnya, yang melibatkan total 88.000 kendaraan yang diproduksi di Thailand dan Malaysia pada tahun 2022 dan 2023. Saya sudah benar-benar kehabisan kata-kata untuk mengomentari hal ini. Jepang, sebagai mantan raksasa industri otomotif dunia, melakukan penipuan dan pemalsuan di industri manufaktur. Hanya dalam industri otomotif saja sudah ada banyak kasus seperti sebelumnya, misalnya Mitsubishi, mengenai data konsumsi bahan bakar palsu. Teknisi tidak berkualifikasi dari Nissan melakukan pemeriksaan kualitas. Sistem pemantauan kendaraan palsu dari Lexus, pemasangan rem palsu dari Akebono, hingga airbag palsu dari Takata di pertengahan Juli tahun ini. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada Jepang? Negara yang pernah menciptakan sejarah melakukan imperialis, menghancurkan pangkalan Pearl Harbor, Amerika Serikat secara diam-diam, dan menjajah Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Apa sih penyebabnya yang membuat Jepang terjerumus dalam titik kecurangan seperti sekarang ini? Mari kita jabarkan dalam 3 aspek untuk memahami kasus ini dengan lebih baik. Pertama, kelemahan besar dalam grup besar yang tidak efisien di Jepang. Hampir semua industri di Jepang dikuasai oleh beberapa konglomerat besar, yang mengakibatkan dalam banyak kasus, rantai pasokan mereka merupakan bagian dari grup internal mereka sendiri. Dengan kata lain, semua orang dalam perusahaan telah saling kenal dan sudah terjalin hubungan erat selama beberapa dekade dalam struktur yang hampir tidak memiliki mobilitas. Hal ini memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan pemalsuan secara alami, karena semua orang adalah rekan kerja sendiri. Semuanya saling kenal baik satu sama lain, dan jika ada masalah, selalu ada atasan yang akan menanganinya. Artinya, konglomerat besar di Jepang menentukan bahwa banyak tahap manufaktur mereka tidak benar-benar diawasi dan diuji oleh pasar. Alasan kedua, ketidakpekaan yang ekstrem terhadap umpan balik pasar. Mungkin Anda akan bertanya, seberapa tidak pekanya mereka? Sebagai contohnya, memory chip, mereka yang berani memberikan jaminan kualitas selama 25 tahun. Tetapi saat ini, seperti diketahui, produk elektronik hari ini hanya bisa bertahan 3 tahun sebelum ditinggalkan. Asalkan Anda mempunyai sedikit pemahaman tentang kebutuhan pasar,
Tidak ada yang berani mengatakan, apalagi menjamin memori chip yang bisa bertahan 25 tahun. Tetapi kenyataannya, itulah yang dilakukan Jepang hari ini. Akibatnya, mereka menghabiskan 200% tenaga kerja dan sumber daya untuk meningkatkan kinerja yang pada dasarnya tidak dibutuhkan atau sia-sia. Contoh semacam ini sangatlah melimpah dalam industri manufaktur di Jepang. Tidak ada konglomerat yang bisa bertahan dari pergolakan semacam itu. Sehingga hal ini menyebabkan biaya produksi produk Jepang tetap paling tinggi. Sementara kualitas yang dirasakan oleh konsumen tidak benar-benar unggul dari pesaingnya Tiongkok. Jadi, mari kita lanjutkan dengan poin ketiga, yaitu sifat sangat percaya diri yang keterlaluan dan keras kepala dari Jepang. Contoh paling sederhana adalah, Anda bisa melihat dua adidaya dunia Amerika Serikat China, dan semua negara di dunia sedang mengembangkan EV, atau mobil listrik energi litium. Pada tingkat global, bahkan ketika Amerika Serikat yang sangat tertinggal dari pesaingnya Tiongkok hari ini, Amerika Serikat masih terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar dan mengembangkan teknologi tersebut. Ambil contohnya, General Motors dan Ford sedang berjuang keras melakukan transformasi dan mencari kerjasama dengan China. Ini cukup menunjukkan bahwa arah utama yang diakui di seluruh dunia adalah teknologi baterai litium, dan rantai industri hulu hilir yang dibangun di sekitar mobil litium telah menjadi arus besar yang tidak dapat dibalikkan. Tetapi, sayangnya, tahukah Anda apa yang sedang Jepang lakukan saat ini? Mereka masih bersikeras bertaruh dan memegang teguh teknologi hidrogen sebagai sumber energi mereka. Apakah ada yang peduli dengan pendekatan mereka? Jawabannya, no. Tetapi, apakah mereka akan mengubahnya? Jawabannya masih sama, no. Bisakah Anda membayangkan kearoganan si Jepang? Meskipun sampai pada titik ini, Akio Toyoda, presiden dari perusahaan Toyota Group, masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan berbicara di mana-mana bahwa mobil listrik tidak memiliki masa depan. Sebenarnya, ada satu buku yang sangat menggambarkan sifat mentalitas orang Jepang, yaitu buku yang ditulis oleh pendiri Sony, Akio Morita, berjudul The Japan That Can Say No, atau hanya Jepang yang bisa mengatakan no. Artinya, tidak peduli siapapun, kami akan tetap melakukannya dengan cara kami sendiri. Jadi, apa hasilnya? Di satu sisi, selain ketidakpahaman atau ketidakpekaan Jepang terhadap perusahaan pasar global yang telah menghabiskan banyak waktu dan energi ke arah yang salah, dengan kemampuan teknologi yang sulit untuk dipertahankan. Di sisi lain, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rasa percaya diri yang berlebihan atau kearoganan dan keras kepala yang tidak bisa dilepaskan, ditambah dengan struktur industri internal yang kekurangan pengawasan dan uji pasar. Selain kecurangan dan skandal pemalsuan data, apakah ada jalan kedua untuk industri manufaktur Jepang? Berbagai skandal di Jepang telah membuktikan kata-kata dari pepatah Hong Lo Mung atau Dream of the Red Chamber, novel yang ditulis di abad 18 Tiongkok mengatakan, Yen kan ta qi gao lo, yen kan ta yan ding ke, yen kan ta lo ta le. Artinya, melihat mereka membangun gedung tinggi, mengadakan pesta, lalu melihat gedung itu runtuh sendiri. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!